Halo, selamat datang di channel Guru Akuntansi, tempat kamu belajar akuntansi. Ini adalah video ketiga dari pembahasan soal UKK untuk tahun 2026 dengan soal tugasnya adalah berkaitan dengan pelaksana pembukuan terkomputerisasi. Dan video ini kita akan membahas terkomputerisasi itu dengan menggunakan ABSS atau dulunya bernama Mayop ya. Oke, kita lihat di video ketiga itu saya akan membahas mengenai bagaimana cara menginput jurnal bukti memorial ya, bukti memorial yang ada di soal UDS Prima ke dalam ABSS ya. Oke, kita langsung saja. Untuk menginput dokumen 26 ini kita lihat ini berkaitan dengan ini ya, cash in bank. Interest revenue, pendapatan bunga, bank service charge. Jadi ini adalah berkaitan dengan rekening yang ada di bank. Nah, di bukti memorial yang pertama ini kita akan melakukan yang namanya reconcile account ya, atau kita kenal dengan namanya rekonsiliasi bank. Jadi untuk menginput dokumen nomor 26 ini kita pergi ke banking, lalu kita pilih reconcile accounts ya. Oke, reconcile account kita cari account untuk accountnya itu adalah cash in bank ya. Kita pilih cash in bank. Setelah itu bank statement date-nya kita bikin 31 bulan 12 ya. Kita akan melakukan rekonsiliasi bank untuk akhir periode. Ya, ini adalah bank statement atau apa saja yang berkaitan dengan cash in bank. Nah, untuk mencatat interest revenue dan bank service charge ini kita pergi ke bagian action. Di bagian action itu kita ke bank entry. Nah, ini dia. Di bank entry ini ada dua akun yang akan kita masukkan. Yang pertama adalah service charge berkaitan dengan bank service charge, dan yang kedua adalah interest earned yang berkaitan dengan interest revenue. Nah, yang pertama adalah service charge itu adalah 320.000. Oke. Dan ID-nya ini kita catat 01-BM. Kita bikin. Setelah itu tanggalnya sudah pas, expense account-nya kita mencatatnya di akun apa ya. Nah, akun bank service charge itu ada di nomor 9. Jadi kita gunakan. Oke lah. Sudah memonya kita bisa buatkan biaya ADM bank ya, biaya ADM bank. Oke. Tax code NT job kosong. Dan berikutnya interest earned yaitu interest revenue yang diterima adalah 1.200.000. Kita bikin 1.200.000. ID-nya sama 01-BM. Tanggal sudah, income account-nya kita pilih akun nomor 8 kalau nggak salah untuk interest revenue. Benar ya, akun nomor 8, use account. Memonya kita bisa buat terima pendapatan bunga, boleh lah ya. Tax code kosong, job kosong ya, sudah seperti itu kita record. Oke, dan ini dia yang muncul. Dan selanjutnya setelah kita menginput BADM bank dan terima pendapatan bunga ini, kita akan melakukan rekonsiliasi bank. Untuk melakukan rekonsiliasi bank, kita centangkan keseluruhan dari transaksi ini dengan satu kali klik di sini saja. Oke, sudah kita klik keseluruhannya. Nah, kita cek ya new statement balance dengan calculate statement balance-nya itu outline balance-nya sudah 0, artinya sudah seimbang. Dengan demikian kita bisa melakukan reconcile. Kita klik reconcile dan kemudian klik lagi reconcile dan selesai melakukan rekonsiliasi bank. Oke, kita ke halaman utama. Selanjutnya dokumen memorial yang kedua di bukti nomor 27. Di sini ada penyesuaian ya, diminta untuk melakukan penyesuaian berkaitan dengan saldo perlengkapan, beban asuransi, beban sewa dan juga cadangan kerugian piutang. Oke. Kita akan pergi ke record journal entry. Nah, untuk mengisi seluruh bukti-bukti memorial yang ada itu semuanya berada di sini ya. Jadi kita nggak keluar-keluar lagi dari wilayah sini. Oke. Yang pertama saldo akhir perlengkapan.
atau ya saldo akhir perlengkapan ya. Ini kita sudah tanggalnya sudah sama terus ya. Ini penyesuaian memonya itu mungkin kita bisa bikin beban atau penyesuaian beban gitu aja ya. Ya, dan yang pertama saldo akhir perlengkapan. Nah, dalam pencatatan di sini saya akan mencatat terlebih dahulu bagian dari debit ya. Jadi debit dulu saya buatkan, baru bagian kreditnya berikutnya gitu. Jadi saya satukan dulu ke 4 debit, baru saya satukan lagi ke 4 kreditnya. Yang pertama adalah saldo akhir perlengkapan. Berarti kalau untuk mencatat perlengkapan yang sudah terpakai itu harus kita cari ya. Karena yang diketahui itu adalah saldo akhir. Kalau saldo akhir yang diketahui, kita harus mencari berapa perlengkapan yang sudah terpakai. Karena kita lihat di akun saldo ya. Misalkan kita mau lihat saldo perlengkapan yang terbukukan, yang tercatat, itu adalah sekitar 13.600.000. Nah, ini adalah saldo di pembukuan. Sedangkan disebutkan bahwasanya saldo akhir dari perlengkapan itu sudah tinggal 7.700.000. Maka dengan demikian kita harus mencari berapa dari 13.600.000 itu sudah menjadi beban. Ya, mencarinya tentu saja adalah dengan melakukan atau menghitung berapa selisih antara 13.600.000 dengan 7.700.000 ini. Inilah yang menjadi beban perlengkapan ya. Kita catat, kita cari nomor 6 yaitu ada office ya. Mana dia? Office. Ya, ini dia. Office supplies expense kita bikin. Kita lihat tadi angka di pembukuan adalah 13.600.000. Ya. Oke. Nah, kita akan hitung 13.600.000 benar ya, 13.600.000, sedangkan yang tersisa adalah 7.700.000. Berarti kita kurangkan dengan 7.700.000. Oke, sehingga hasilnya adalah sekitar 5.900.000 itu angka dari beban perlengkapan ya. 13.600.000 dikurang 7.700.000. Selanjutnya adalah beban asuransi bulan Desember 2025. Ini perhitungan, tidak ada perhitungan untuk beban asuransi bulan Desember. Sudah langsung diketahui jumlah saldo yang akan dicatat ke dalam ABSS karena sudah nampak bebannya. Kalau ini perlengkapan kan belum nampak bebannya berapa, tetapi kalau yang asuransi sudah nampak bebannya, jadi tidak perlu lagi ada perhitungan. Maka kita tinggal langsung memasukkan beban asuransi. Beban asuransi itu insurance ya. Insurance expense. Kemudian kita langsung buatkan 1 juta. Oke. Lalu selanjutnya adalah debit yang ketiga adalah beban sewa 2 juta. Beban sewa bahasa Inggrisnya adalah rent expense. Kita cari rent expense, ini dia. Angkanya 2 juta. Oke. Dan yang terakhir itu adalah cadangan kerugian piutang, di mana dihitung 2% dari saldo piutang ya. Meskipun dikatakan perhitungannya 2% dari saldo piutang, tapi kita jangan melupakan bahwasanya ada saldo akun dari cadangan kerugian piutang. Itu pun harus kita perhitungkan juga. Oke. Kita buat ya, atau cari dulu beban atau bad debt expense ya, untuk beban kerugian piutang. Angkanya itu kita lihat saldo piutangnya. Kita lihat saldo piutang bisa dari sini ya, command center account, terus kita cek bagian account listnya, dan account receivable itu sekitar ada sejumlah 306.508.000. Ini akan kita masukkan dalam perhitungan maksudnya ya. 306.508. 306.508.123. Oke, kita bikin dulu sama dengan, untuk memunculkan kalkulatornya, ini kita kalikan dengan 2%, dikali 2 karena tidak ada persenan di sini, berarti kita bagikan 100. Oke, hasilnya adalah 61 ya.
6.130.160. Angka ini adalah angka yang belum dikurangi dengan saldo dari cadangan kerugian piutang kalau ada. Kalau kita lihat tadi sepertinya ada ya saldo akun dari cadangan kerugian piutang, ya benar 2.500.000 ya, ini harus kita kurangkan ke 6 juta ini. Jadi dikurang 2.500.000. Oke. Dan hasilnya adalah sebesar 3.630.160. Ini adalah jumlah dari beban kerugian piutang untuk periode ini ya, Desember 2025. Oke, selesai untuk pencatatan di bagian debitnya. Sekarang kita akan mencatat bagian kredit. Bagian kredit yang pertama adalah untuk office supplies expense ya. Office supply expense itu kreditnya adalah office supplies. Berarti kita cari office supplies yaitu perlengkapan, angkanya sebesar 5.900.000. Selanjutnya insurance expense. Ya, insurance expense kreditnya tentu adalah prepaid insurance ya. Prepaid insurance kita catat di kredit 1 juta. Lalu setelah itu rent expense kreditnya adalah prepaid rent ya. Prepaid rent angkanya sebesar 2 juta. Oke. Lalu yang terakhir adalah BDP expense. Kreditnya itu adalah allowance for doubtful debt ya. Kita use account dan kasih angkanya ya, sudah pas ya, out of balance sudah 0, berarti sudah seimbang. Kalau sudah seperti ini maka kita bisa merecordnya. Kita record. Oke, selesai untuk dokumen nomor 2. Dokumen nomor 3, bukan dokumen nomor 3 ya, dokumen nomor 28, tetapi untuk bukti memorial yang ketiga. Untuk bukti memorial yang ketiga, tadi saya sepertinya belum ada membuat dokumen yang kedua, ininya ya, nomor buktinya ya, nanti bisa saya perbaiki, nomor bukti 02/BM ini. Jadi untuk nomor buktinya kita bikin ya, nanti kesalahan kelewatan pencatatan dari nomor buktinya nanti saya akan perbaiki. Oke, memo ini adalah berkaitan dengan penyesuaian terhadap aktiva tetap vehicle 2.500.000, equipment 1 juta. Ini berarti adalah beban penyusutan ya, penyusutan untuk kendaraan dan equipment. Kita bisa bikin memonya adalah penyusutan aset tetap. Oke. Akun yang pertama ya, sama saya akan melakukan pencatatan di debit dulu, baru saya lakukan pencatatan di kredit. Yang pertama berkaitan dengan vehicle, untuk penyusutannya itu adalah depreciation expense untuk vehicle. Use account angkanya sebesar 2.500.000 ya, 2.500.000. 2.500.000, oke sudah pas. Kebanyakan 0. Oke, lalu equipment yang kedua adalah penyusutan di equipment 1 juta, berarti depresiasi. Kita cari beban nomor 6, equipment 1 juta. Oke, ya 2.500.000, 1 juta sudah pas. Sekarang saya akan mencatat di bagian sisi kreditnya. Kita cari yang pertama itu berkaitan dengan depreciation, lawannya atau bagian kreditnya adalah akumulasi untuk vehicle. Nah ini dia ya, use account, lalu angkanya sebesar 2.500.000. Oke. Dan yang terakhir itu akumulasi untuk equipment. Angkanya 1 juta. Oke, dan selesailah pencatatan untuk dokumen yang ke-28 ini. Kita record. Oke. Setelah itu dokumen nomor 29 diminta bagian keuangan ya ke kita gitu ya, untuk menyesuaikan gaji karyawan
yang akan dibayar tanggal 2 Januari, listrik juga akan dibayar di bulan Januari, air juga akan dibayar di bulan Januari. Jadi semuanya ini pembayaran gaji, listrik dan air itu semuanya akan dilakukan di bulan Januari. Maka dengan demikian kita akan mencatat adanya pengakuan beban gaji, beban listrik dan air, tetapi bayarnya di bulan depan. Maka yang akan muncul adalah utang beban ya. Oke. Kita buatkan jurnalnya 04-BM. Lalu memonya untuk beban gaji, listrik, dan air. Oke, akun yang pertama adalah akun beban gaji karyawan, dan itu angkanya adalah namanya adalah wages and salaries ya. Sejumlah 16 juta. Kita catat 16 juta. Setelah itu pembayaran listrik dan air itu sepertinya di satu tempat deh, satu akun. Jadi kita lihat nomor 6 akunnya adalah ini dia ya, paling awal, Internet, Electricity and Water ya. Jadi electricity dan waternya sudah satu tempat. Ini kalau gitu berarti kita tinggal gabungkan dia 600 ditambah 420 ya, berarti 1.020.000 ya, 1.020.000 untuk pembayaran listrik dan air. Kita sudah catat di bagian debitnya. Sekarang kita akan catat akun yang muncul di bagian kredit. Yang pertama adalah bukan yang pertama, ini bisa kita gabungkan jadi satu ya, yaitu masuk ke utang beban. Utang beban adalah accrued expense. Jadi kita gabungkan jadi satu, totalnya 17.020.000. Dan inilah dia pencatatan untuk dokumen ke-29, gaji sudah, listrik dan air sudah, kita record. Oke. Berikutnya dokumen nomor 30 ya, bukti memorial. Ini merupakan dokumen memorial yang terakhir ya. Kita akan lihat apa yang diminta ya untuk kita buatkan transaksi penyesuaiannya ya, pencatatan penyesuaiannya. Di sini ada meminta gitu ya, keterangannya adalah lakukan konversi pajak ya, dimana kita akan menghitung pajak penghasilan badan dengan ketentuan PP nomor 55 tahun 2022 dengan tarif sebesar 0,5% dari peredaran bruto bulan Desember tahun 2025, dan kemudian dicatat PPh tersebut ke dalam income tax expense dan income tax payable. Nah ini kalau untuk pencatatan mana yang akan dimasukkan ke debit dan mana yang akan dimasukkan ke kredit itu sudah nampak ya. Jadi expense pasti bertambah di debit dan payable, utang, bertambah di kredit. Permasalahannya sekarang adalah bagaimana cara kita menghitung ya besaran pajak penghasilan badan ini. Jadi kalau di sini diminta yaitu perhitungan pajak penghasilannya itu sesuai dengan ketentuan PP nomor 55 tahun 2022. Nah, maka kita perhatikan definisi dari peredaran bruto menurut PP nomor 55 ini, bahwasanya peredaran bruto yang dimaksud adalah penghasilan usaha ya, penghasilan usaha sebelum dikurangi dengan potongan penjualan, potongan tunai atau yang sejenisnya ya, pengurang-pengurang sejenisnya. Jadi artinya peredaran bruto yang dimaksud di dalam PP nomor 55 tahun 2022 yang sesuai dengan kasus ya kita sekarang di UDS Prima, itu berarti kita akan mencari nilai penjualan ya, nilai penjualan di bulan Desember 2025, karena yang diminta adalah atau yang disuruh cari gitu ya, dasar pengenaan pajaknya adalah peredaran bruto di bulan Desember 2025. Bagaimana kita melihat penjualan yang terjadi di bulan Desember 2025? Maka kita bisa mengeceknya ke Command Center. Kita mau lihat bagian daftar akun ya, account list. Jadi di sini kita pergi ke income ya, kita periksa dulu sales of merchandise-nya, lalu kita buka. Selanjutnya kita lihat bagian history ya, untuk melihat berapa penjualan di bulan Desember. Nah, jadi ini adalah penjualan Desember di UDS Prima ya, yang sebesar 398.345.000. Hanya saja ini adalah
penjualan bersih sesudah dikurangi dengan retur penjualan yang terjadi di tanggal 8 Desember 2025. Jadi ada penjualan ke toko Frostora di tanggal sebelumnya, ya di tanggal 7 Desember, tapi kemudian ada dikembalikan di retur barang sebesar 4.793.000. Nah ini dalam pencatatan ya settingannya di ABSS ya, ABSS tidak mencatat pengurangan 4.793.000 ini ke sales return ya, tapi dia menguranginya langsung ke sales of merchandise. Maka dengan demikian kita harus menjumlahkan 398 jutaan ini dengan 4.793.000 ya, sebab sesuai dengan definisi dari peredaran bruto menurut PP nomor 55 tahun 2022 itu adalah peredaran brutonya itu adalah penghasilan usaha yang yang didapatkan pada bulan tertentu pada bulan ini, bulan Desember di kasus kita, di mana dia belum dikurangi dengan apapun ya, baik itu retur penjualan ataupun diskon penjualan. Jadi kita harus mencari terlebih dahulu berapa penjualan kotor ya yang sesungguhnya terjadi di bulan Desember 2025. Maka kita bisa hitung dulu ya. Yang pertama, hitung penjualannya 398.344.000 ditambah dengan 4.793.000, sehingga total penjualan kotor itu adalah sebesar 403.137.000, dan inilah yang akan kita catat ke dalam record journal entry atau ke dalam pencatatan jurnal penyesuaian ini. Kita tulis dulu keterangannya, yaitu beban PPH. Ya, boleh pakai beban PPH memonya, yang jelas kita tahu bahwasanya ini adalah keterangan untuk mengakui adanya pajak penghasilan ya, beban pajak penghasilan. Jadi akun yang akan diletakkan di sisi debit adalah income tax expense, maka kita tulis income tax expense itu di nomor 9 ya, nomor 9 biasanya ya, income tax expense. Kemudian kita lihat totalannya adalah sebesar 403 juta ya, 403 juta kita tulis di sini dulu. 403.137.000 ya, ini tekan tanda sama dengan untuk memunculkan kalkulator di ABSS-nya. Kemudian baru kita kalikan dengan 0,5% ya, 0,5% karena nggak ada persennya di kalkulator ABSS ini, jadi kita bagi 100 ya, bagi 100. Oke, sama dengan, nah inilah total atau besaran beban pajak penghasilan untuk bulan Desember 2025 ya, sesuai dengan ketentuan PP nomor 5 tahun 2022. Sekarang kita pergi ke bagian income tax payable nomor 2. Income tax payable ya, income tax payable di bagian kredit ya kita letakkan. Jadi inilah penjurnalan untuk transaksi penyesuaian mengakui adanya income tax expense atau beban pajak penghasilan untuk bulan Desember 2025. Kalau sudah seperti ini kita bisa record. Dan selesailah hasil pengerjaan kita. Sekarang kita akan lihat bagaimana pelaporannya ya. Jadi hasil akhir yang diminta untuk penginputan transaksi ke ABSSS ini ya di bagian 3 penyesuaian dan penyusunan laporan keuangan, yang diminta adalah menyajikan dan mencetak laporan laba rugi selama periode berjalan dan kemudian cetak laporan posisi keuangan. Untuk melihat laporan posisi keuangan dan laba rugi kita pergi ke sini ya, ke report. Lalu setelah itu untuk posisi keuangan itu kita pergi ke balance sheet, kita pilih yang standar balance sheet ya. Kita buka, double klik boleh ya, double klik, oke. Kemudian display. Nah, inilah hasil dari penginputan transaksi yang kita sudah buat
Ya, dimana di sini terlihat untuk total aset, kemudian ada net asset ya, dan total equity. Nah, ini total equity ini adalah hasil dari kenaikan equity di modal akhir ya. Modal akhir per 31 Desember 2025. Nah, kemudian kita mau menyimpannya untuk bisa mencetaknya ya. Kita pergi ke Send to PDF. Pilih PDF, lalu kita bisa pilih ke bagian yang bisa nanti kita mau cetak ya. Ini mungkin standar balance sheet, saya bikin UD S Prima. Oke, di save ya. Ini sudah tersave untuk ininya, PDF-nya. Sekarang kita pergi ke laporan laba rugi. Untuk laporan laba rugi kita ke income statement yang accrual. Kita klik ganda, nah pastikan antara dari 1 Desember sampai 31 Desember 2025, kemudian display. Inilah hasilnya untuk income statement Desember 2025 ya. Jadi kita dapatkan di sini hasil dari pencatatan akuntansi, pencatatan transaksi untuk UD S Prima. Ini sama kita send to kalau mau di PDF kan untuk bisa dicetak PDF, kemudian kita pilih dokumen atau di mana folder yang boleh ya kalian simpan gitu. Oke, sampai di sini dulu video pembahasan dari penginputan transaksi ke software accounting komputer akuntansi menggunakan ABSS untuk soal kasus UDS Prima ya. Ini adalah pembahasan paket ke-1 dan ke-3, paket 1 dan paket 3 ya dari UDS Prima. Saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih sudah menyimak. Jika ada komentar, saran atau pertanyaan, boleh langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan see you next time. Bye bye.